Shalom, salam sade, salam sabar, salam sayur bening. Ketemu lagi hari ini. Semalam market lumayan ya, dibuang ke bawah ya. Tadi pagi sampai di 42.800 sih, cuma ketahan di sana. Aduh, nggak mau dia jebol ke bawah lagi. Saya harap-harap dia tekan ke bawah, nggak mau juga terhalang di 42.800 ya. Dia balik lagi sekarang di sementara dia di 43.300 ya. Ini market cap udah turun 1,99, BTC dominance 41,3 ya. Tapi ya bagusnya dia nutup tadi pagi, dia nutup di 43.100 ya. Berarti pressure ke bawahnya masih ada nanti ya. Kita lihat lah. Ini mungkin sementara dia sideways di ini, kita lihat ya. Minusnya tadi pagi sampai di 5% ya. Tapi ini sekarang di 4,5%. Di posisi 43.300 sekian ya. Tapi yang agak ini kalau dilihat yang banyak buangan itu altcoin, minusnya lumayan turun ya gitu ya. BTC 5% dia ada sebagian, banyak sih jalur-jalur Ethereum yang buangannya gede-gede ya. Torchain Run, wah, total 26,8% ya kan. Banyak sekali yang ini ya. Ini berarti mereka sadar ini bull trap ya. Waduh, Julika udah 40% ya. Weekly-nya itu minusnya udah 40% ini. Waduh. Banyak. Cilis 22% ya. Banyak lepas ini altcoin. Jadi karena mereka takut ini bull trap masih bisa ke bawah lagi, tapi kalau kondisi sekarang ini ya sideways gitu ya. Mau masuk long juga nggak berani mereka gitu ya. Mau pasang short juga masih ragu. Kondisi gitu bisa aja short, tapi tiba-tiba nanti mana tahu si Dokwon bilang dia beli kan, tapi kemarin nggak ngefek, kemarin dia belanja, malah kena banting kan, karena kenapa? Nah itu, maka saya bilang, saya sih kalau soal Dokwon, oh Dokwon begini, begitu, nggak ngaruh ya, ngaruh saat misal volume lagi rendah, pas dia beli ya tiang besar gitu, karena volumenya kecil saat itu, transaksi volume lagi kecil. Nah kalau misal orang lagi greed ya, kemarin itu posisi kan sebelum dibanting greed, masih greedy gitu ya, itu volume besar, transaksi jual beli masih besar, belanjaan dia itu ya nggak ngaruh gitu ya. Di situ waktu hari itu dia belanja itu kan saat fear, jadi volume itu kecil, dia belanja ini ngaruh tiangnya langsung naik gitu, transaksi volume kecil saat itu ya. Dan kayaknya kalah dia sama MicroStrategy. lebih kenceng duit MicroStrategy. Jadi dia mau pump pun ditekan sama MicroStrategy, kebanting ke bawah gitu. Tapi nah kalau kondisi begini, nah ini sebaiknya wait and see, lihat gimana dia sideways gitu ya. Tunggu dia ini ya kan. Tapi yang jelas market sementara pasti ini kan merah. Ada, kenapa merah? Ada yang tanya. Ya ini karena pertama ngaruh ya semalam Federal Reserve. Sebenarnya kalau si ini Jerome Powell ngomongnya sih nggak tahu, orang masih berpatokan sama Lael Bernard itu, si cewek ngomong itu, mereka lebih wanti-wanti gitu kan. Karena kenapa? Nah itulah orang takut, yang kan saya udah kemarin bahas tuh 4 jurus mereka, yang agak orang takut itu tendangan tanpa bayangan, tanpa pemberitaan, tiba-tiba dia lakukan ini. Nah itu yang orang takut, maka stock market, saham kebakaran dari kemarin ya kan. Nah itulah yang paling efek lah ke Bitcoin, karena Nasdaq merah ya, lumayan merahnya, kebakar, S&P 500 kebakar, dan dolar menguat. Jadi 3 unsur itu yang sangat dominan
buat BTC turun, ya kan? Nah, tapi ya anyway juga ini udah, kalau boleh kita bilang ya, bull trap, sebab bull trap mereka mainkan itu jaring laba-laba, jaring dia pasang masuk kalian lengket gitu ya. Apalagi ini kena all coin, kalau lihat begitu di ini yang sangkut di pucuk langsung dibanting, buangannya besar. BTC turun 5%, dia ada yang 20% lebih, 25%, 15% ya. Udah cepet sekali dia buangannya gitu. Nah itu yang ini bisa aja masih turun. Jadi mereka juga ini hari ini masih agak ini, mereka tunggu hari ini juga di BTC conference, mereka nunggu si ini juga itu siapa tuh yang dari perusahaan Apple itu make a speech ya, gimana ininya, mungkin itu adalah penyemangat buat para Moonboy misalnya, mereka berharap ada sesuatu ini ya, kita lihatlah ya. Tapi yang jelasnya biasanya selalu conference ini selalu ada bantingan merah gitu. Mungkin banyak yang dagang juga di sana kan, ketemu ya kan. Ada yang baru kan, banyak investor baru pengen tahu, pengen invest belum ini itu ya kan, mungkin ketemu MicroStrategy atau si Do Kwon sendiri kan jual barang, kita nggak pernah tahu yang gitu-gitu permainan mereka ya kan. Jadi pas di sana entah dari exchange mana, pas dapat customer kan, tapi customer bilang ini lagi tinggi, gue pengen harga sekian, bisa nggak? Ya udah nanti kita setel ya kan. Kemungkinan ini masih kita skenario kita aja gitu kan, mungkin karena selalu asal BTC conference itu seringnya itu merah gitu ya. Tahun lalu begitu, tahun 2019 kalau nggak salah juga begitu ya. Jadi ini lihatlah ya. Ada yang tanya, kok udah bisa masuk bear ini itu? Saya sarankan jangan lah, saya capek gitu. Karena banyak yang nggak ngerti, ikut-ikutan, terus udah nyangkut, kalah, salah-salahin gitu. Makanya sebaiknya kalian pelajari dulu lah. Saya udah, padahal sebelum masuk saya udah tegaskan, yang nggak ini kuat, yang nggak ini jangan ikutan, ikut terus. Jadi sebaiknya jangan, ya, stay aside dulu lah kalian. Kondisi begitu juga ini pada samping dulu, lihat, karena mereka nggak tahu ini mau mereka ke ataskan atau ke bawah. Tapi kalau secara TA, kalau secara technical analisisnya ini harus ke bawah lagi gitu ya kan. Tapi yang namanya kripto kan nggak pernah tahu, ini lagi dia volume kecil gitu, orang mulai fear lagi, mana tahu tiba-tiba si Do Kwon belanja lagi kan. Ya nggak tahu lah, mereka yang main lah pos-pos, kita cuma hati-hati. Cuma ya namanya market, tetap kalau uang paus yang gede lebih besar buangan, ya Do Kwon nggak ada apa-apanya. Ya kita lihat aja. Tapi secara untuk sekarang ini, kalau dia smart, Do Kwon nggak mungkin dia belanja ya kan. Kalau dia benar-benar nggak mau main, dia mau cari barang murah, nggak sosnya dia belanja gitu. Dan kondisi gitu kalau dia tahu, karena kenapa market saham merah, ya udah pasti orang takut itu Fed tiba-tiba karena dia udah kasih gambarannya si Larry Bernard kan, mereka pertemuan FOMC itu udah ada satu istilah, udah tahu apa yang mau dilakukan gitu di balance sheet-nya ya, quantitative easing-nya itu udah diumumkan mereka berapa mau mereka ini dulu gitu. 95 billion. 95 billion itu 60 billion duluan mereka tarik dari treasury ya. 35 lagi dari mortgage, 35 billion. Jadi nah, ada number begitu, berarti udah jelas akan mereka lakukan. Cuma kapan, mereka kan takut awal Mei ini gitu. Jadi udah pada buang barang. Atau tiba-tiba aja minggu depan, Rabu CPI, tiba-tiba kalau ini ya kan tinggi, dia umumkan langsung lakukan sesuatu hal, atau langsung dia bilang, oke, gua langsung naikkan, naikkan base point rate-nya
half persen, 50 ya, 50 base point. Makanya orang yang udah pelaku pasar lah, yang udah prof semua, para hedge fund yang udah pernah kena tendang dulu, udah pengalaman kena tendangan tanpa bayangan Fed, ya pasti semua udah pada lepas barang, takut ya kan. Kondisi gitu lebih baik dia lepas barang, semua hold cash dulu, berharap bantingan, baru serok barang murah. Semua pengen dapat barang murah kan gitu, ya kan. Jadi ya kita lihatlah pergolakannya gimana. Ya, tiba-tiba mana tahu malam ini entah conference dia ada apa kayak, ya nggak tahu lah, kita lihatlah ya. Market stay aside, jangan buru-buru masuk. Kondisi gitu nggak boleh sembarangan gitu ya, harus sabar nunggu ini ya. Congrats buat yang kemarin sangkut-sangkut di bear, ada lakukan DCA yang cukup modal. Ada berapa komen saya baca udah ketutup, udah ini ya, syukur gitu ya. Saran saya, salah saya juga sih, saya nggak ini, soalnya saya harus kasih tahu lebih detail. Kalau yang modal nggak kuat jangan ikut bear gitu, karena harus DCA gitu kan. Jadi itu juga tapi ya saya suruh jangan ikut juga banyak yang ngikut, padahal udah saya buat video jangan ikut. Yang buat nggak kuat stay aside, ikut juga udah gitu nyalain gitu kan pas ini kan. Nah saya lebih baik nggak inilah. Jadi ada yang tanya lagi bear, saya malas jawab begitu, karena nanti salah menyalahkan, banyak yang belum mature gitu ya. Nah, kondisi gitu, saya cuma bisa congrats buat yang ini, yang belum ada yang masih sangkut, bearnya yang belum ini ya, kita harap ini jebol lah dia dari 42.700 ke bawah lagi ya. Kalau dia jebol ke bawah lagi, ya ke bawah lagi ke 40, ke 3738 bisa gitu. Ya tergantung market sih, tergantung pergolakan market juga ya. Oke. Jadi itu aja video yang hari ini bisa saya sampaikan ya, nggak panjang lebar. Market ini kita lihat juga besok Jumat. Nah, malam ini juga banyak mereka juga Moonboy banyak yang nunggu ini malam ini yang ini siapa namanya yang Apple itu, apakah dia speak, dia Apple akan terima Bitcoin untuk transaksi Apple Pay-nya ini, itu mereka tunggu gitu, karena itu satu berita positif ya. Ya kita lihatlah ya apa yang terjadi. Tapi secara TA ini seharusnya masih ada bantingan. Itu aja ya. Jadi paling aman stay aside, lihat, tunggu momen. Kalau momen tepat baru masuk lagi gitu. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.